cowok yang patriarki dan sebagainya macamnya. Itu cewek itu harus cantik, cowok harus kaya. Feminisme itu pasti memihak ke perempuan gitu. Oke, halo Rumet semua. Hari ini kita bakalan ada sesi yang namanya The Gender Room. Oke, hari ini gue ditemani sama teman-teman gue yang kece banget nih, yang bakalan ngebahas nantinya. Nanti deh kita nyebutin judul besarnya, judul topik kita pada hari ini. Sebelumnya itu kita kenalan dulu. Gue Dinda, Gue Hana. Gue Frisky. Miwa. Dan gue Rizky. Jadi topik hangat apa yang bakal kita bahas kali ini di Dinda? Apa nih judul podcast kita pada hari ini? Kenapa dilempar-lempar gini ya? Jadi teman-teman, pembahasan kita tuh nggak jauh dari apa yang kita udah rasakan. Jadi kenapa cewek itu harus dituntut cantik, pretty, beauty standar, sedangkan cowok harus kaya, mapan, punya duit banyak, harus menjadi provider, menjadi tulang punggung, tulang kaki, tulang paha, dan sebagainya macamnya. Oke, ini juga ada kaitannya sama beberapa tren di sosmed yang gue perhatiin belakangan ini tuh sering banget nih muncul. Katanya cewek cantik di mana-mana, kok cowok jarang sih yang cakep gitu. Tapi kalau cewek cantik itu pasti cowoknya kaya. Tapi kalau cewek jelek nggak ada mau sama dia gitu. Jujur jungle teman-teman. Kalau kita bahas gender itu pasti erat kaitannya sama feminisme, sama patriarki. Iya. Kalian udah tahu belum feminisme itu gimana? Mungkin secara rinci kayak belum ya. Feminisme itu nggak cuman bahas tentang cewek atau sesuatu yang menguntungkan cewek gitu. Jadi feminisme itu menuntut kesetaraan guys gitu. Jadi selama ini kita tahu kalau feminisme itu pasti memihak ke perempuan gitu. Mau membela perempuan, mau menguntungkan perempuan saja. Padahal enggak teman-teman. Iya, padahal sebenarnya enggak. Feminisme itu menuntut tentang kesetaraan. Jadi laki-laki sama perempuan itu bisa mendapatkan hal yang sama, posisi yang sama, kedudukan yang sama gitu. Jadi nggak ngerugiin salah satunya ya. Jadi Iya. keduanya sama-sama diuntungkan. Iya. Oke, kan tadi kan kita udah ngebahas tentang feminisme atau hal yang familiar lah dengan itu. Kita bahas yang kedua tuh patriarki. Biasanya di TikTok tuh banyak banget tuh kalimat, aku nggak mau sama cowok yang patriarki, aku nggak mau sama keluarga yang patriarki atau sistem yang kayak gini. Ada yang tau nggak? Atau Mima mau nyoba jelasin? Setahu aku patriarki ini nempatin laki-laki tuh di sisi yang paling dominan. Dia tuh intinya harus bertanggung jawab, harus yang ngambil keputusan, intinya harus dia gitu. Sistem patriarki ini juga ngerugiin laki-laki sebenarnya, dan feminisme itu juga berbicara tentang hal itu gitu, mau membela laki-laki juga. Jadi kalau di patriarki laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki laki-laki harus berusaha dalam diam gitu misalnya, laki-laki nggak boleh ngeluh gitu. Kalau menurut gue sih, kalau emang boleh jujur laki-laki ya sebenarnya kita maulah kayak ngeluapin rasa emosi kita segala macamnya. Cuman karena ya udah menjadi standar ya dari zaman ke zaman, kalau laki nggak boleh banyak ngeluh ya udah sih. Nah itu dia. Terus gimana nih, kalian setuju nggak kalau laki-laki itu emang harus jadi provider? Selama ini kalian ngedate gimana sih kalau sama? Wih, ngomong-ngomong date ini. Iya, gimana sih kalian emang bersedia jadi provider atau kalian ada tuntutan sosial aja gitu? Karena kayak yang dibilang Frisky sama Rizky tadi, selama ini tuh emang udah begitu sistemnya, emang udah begitu. Jadi kalian ya ngikutin sistem aja. Kalian berdua nih, pengalaman kalian tuh selama ngedate misalnya. Jadi kalian itu setuju nggak kalau kalian itu jadi pihak yang nge-provide selama menjalani hubungan gitu? Atau ada juga nih yang mikir, oh baru pacaran tuh harus 50-50 dong gitu. Split bill, apa sih? Iya, split Itu bill. istilah split bill. Iya, gimana nih? Yang pastinya setiap orang tua atau setiap laki-laki itu punya prinsip atau pendirian masing-masing lah ya kan. Kalau gua, jujur pribadi, kalau gua di awal ngedate itu gua harus ngebangun citra gua dulu. Branding ya, branding. Branding gua dulu. Entahkah itu gua secara perilaku, secara sikap atau materi, yang penting gua branding gua bagus dulu di awal. Sebagai laki-laki yang selalu bertanggung jawab, memberikan, Iya, begitulah. menyayangi. Tahu gue sistem ini kan kayak udah pacaran lah konteksnya ya. Kalau gue sih apa adanya aja ya. Cuman kayak gue tetap di awal atau nyampe di akhir lah. Kalau misalnya gue ada duit ya gue pakai duit gue aja gitu, nggak usah pakai duit lo gitu. Tapi ketika gue nggak ada duit, gue nggak memaksa untuk jalan. Mending nggak usah jalan deh gitu.
Jadi kayak gue mau ngebangun citra gue juga, maksudnya kayak gue nggak mau ngelihat cewek gue ngeluarin duit kalau gue gitu. Oh gitu. Oke, gimana nih menurut Miwa 2 statement boys tadi, setuju nggak? Kalau aku sih setuju banget ya, kan mereka nih yang ngajak ngedate, apalagi sekarang nih banyak banget narasi-narasi yang muncul, apalagi di platform TikTok. Kalian tahu nggak yang lagi viral itu? Yang mana? Yang treat me Like a queen. Iya. Ngerti-ngerti. Itu tuh narasi itu tuh bilang kalau cewek tuh pantas banget di-treat jadi princess lah, kayak apa-apa tuh harus didahuluin cewek dulu gitu. Nah, kalau gitu lu setuju dong kalau misalnya lu ngedate nih sama cowok, si cowoknya bayar terus lu cuman harus tampil cantik aja, tampil cantik, mempresent penampilan yang terbaik lah gitu. Kita putar balikin keadaan. Tadi kita udah ngomong tentang laki-laki, tuntutan untuk kaya, finansialnya tuh harus stabil dan sebagainya macamnya. Kita balik ke perempuan kita ketika ngedate biasanya mereka tuh lebih presentnya lebih maksimal ketimbang cowok. Cowok apa sih pakai baju kaos, ya kan sudah tahu sekarang. Ya, cewek tuh harus tampil maksimal, cantik, body goals, atau misalnya penuhi standar kecantikan Indonesia yang nggak tahu deh sekarang kayak gimana ya. Iya, makanya sekarang itu produk-produk kayak skincare, treatment dan segala macam lebih banyak dipromosiin ke cewek-cewek ya, karena cewek-cewek yang dituntut buat cantik, buat menjaga penampilan itu cuman cewek-cewek gitu, target pasarnya tuh si cewek-cewek. Dan berdasarkan statement rekan-rekan kita tadi nih, itu tuh memperkuatkan sistem-sistem yang udah ada sebelumnya gitu. Gimana si feminisme itu sebenarnya nggak cuman bahas tentang perempuan aja, kayak tadi misalnya nih Miwa bilang perempuan itu maunya di treat like a princess, like a queen. Nah tapi sebenarnya itu tuh bertentangan nggak sih sama nilai feminisme gitu? Sebenarnya bukan paham yang mengagung-agungkan perempuan gitu, atau sebuah paham yang mau menguntungkan perempuan aja, yang mau bela perempuan aja gitu. Pasti selama ini kita kayak gitu kan memahaminya gitu, kalau feminisme ini Nguntungin cewek doang nih, cowoknya doang nih, ya ada nih. Membela perempuan gitu, kayak perempuan itu harus powerful lah, harus independen Seimbang gitu. ini itu. Nah, tapi sebenarnya feminisme itu tuh menuntut kesetaraan gitu loh. Nggak ada pihak yang dominan gitu, karena feminisme itu untuk melawan si sistem yang kuno, sistem patriarki gitu. Sistem patriarki di mana cowok nih kayak kalian nih, misalnya kalian nggak boleh nangis, misalnya kalian harus kuat, dituntut jadi pemimpin, dituntut bisa segala macam, nggak boleh ngeluh, nggak boleh nangis pokoknya. Dan kalian harus nge-provide semua gitu, kalian harus lebih banyak bekerja daripada wanita dan menguasai semua field di dunia ini gitu. Jadi nggak boleh ngeluh gitu sebagai laki-laki gitu sih, secara simpelnya ya kalau berdasarkan kajian gender gitu. Ya, kita kan tadi udah ngebahas feminisme, terus lompat juga ke patriarki. Sebenarnya kita tuh sebenarnya sadar sih kita ada di ruang lingkup itu, tapi karena kita sudah lama hidup di dunia ini, kita udah 21 tahun, kita mengikuti standar kehidupan, standar TikTok, standar orang tua. Biasanya orang tua tuh biasa kayak cewek harus pandai ini itu, cowok harus ini itu. Nah ini itu yang kita bahas. Kenapa cewek tuh harus cantik, harus berpenampilan oke, looks good, looks fresh. Kalau cowok tuh harus punya financial stabil, uang yang banyak biar bisa menghidupi orang-orang di kehidupannya. Iya. Relatable nggak menurut Frisky? Gimana nih? Menurut gua sendiri sih relate aja sih, karena ya cowok ya emang harus dituntut kerjaan gitu. Karena kan kita bisa lihat kalau cewek ini kan kebanyakan ya dia nggak kerja kan. Nah akhirnya kita yang dituntut nih sebagai laki-laki untuk kayak kerja nyari duit segala macamnya. Nah cewek ya menurut gue sendiri juga ya udah lu mentingin looks lu aja gitu, penampilan lu aja gitu, gak usah mikir-mikir yang lain gitu, karena kan looks lu buat gue juga gitu. Woy, apa ya, makhluk visual. Nah, berarti
lu punya pemikiran seperti itu tuh gara-gara selama ini lu tumbuh dengan pemikiran seperti itu dengan orang-orang sekitar yang selalu mikir seperti itu atau gimana nih? Karena kayak yang udah gue bahas tadi kan tentang feminisme sama patriarki itu. Gimana patriarki ini kan nggak cuman merugikan perempuan tapi ngebebani si cowok-cowok juga nih. Cowok-cowok harus jadi provider gitu. Gimana nih Rizky? Terbebani nggak? Kalau gue sendiri sih ya karena sistem aja sih sebenarnya ya. Kalau dibilang kayak kita ngikut arahnya kemana, kita dari dulu juga taunya itu aja. Jadi kalau misalnya kita mau ganti arahan pun, kita nggak punya pemikiran yang lain gitu untuk mikir yang kayak kalau gue nggak ngelakuin hal kayak gini, apa ya bakal terjadi gitu-gitu. Ngerasa nggak ada yang salah gitu ya? Iya, karena nggak ada yang salah di sini tuh. Iya. Kalau Rizky gimana ya Rizky? Kalau gue itu kembali ke pribadi ya. Kalau gue nganggap gue harus jadi pemimpin sih. Tapi terbebani nggak sebenarnya? Terbebani nggak terbebaninya sih enggak ya, karena itu masih tuntutan yang wajar. Oh, dalam tuntutan yang wajar nih, Wajar. lo pernah nggak ngalamin yang nggak wajar misalnya gimana tuh? Yang ngalamin yang nggak wajar kayaknya nggak pernah, tapi di sosial media lain kayaknya kayak drama Cina banget tuntutannya. Oh, standarnya nggak realistis gitu Nggak ya? realistis banget, kayak dongeng anjir. Tapi itu beneran ada loh teman-teman. Iya. Walaupun bener. sebenarnya itu nggak terjadi. Jadi berdasarkan yang dibilang teman-teman tadi itu tuh nggak sepenuhnya benar ya. Tapi kalau dalam konteks patriarki dan feminisme itu emang nggak harus membebani satu pihak gitu. Si cewek nggak terbebani dengan standar kecantikan dan si cowok tuh nggak terbebani sepenuhnya dalam hal bayar membayar gitu. Gimana nih Hana? Mungkin ini udah di penghujung pembahasan kita karena ini seru banget sebenarnya teman-teman. Tapi karena kita sudah di ujung pembicaraan mengenai hal ini, kita bisa bikin kesimpulan apa yang bisa kita tangkap untuk pembicaraan kali ini. Bisa mungkin Miwa untuk poin-poin apa aja yang bisa ditangkap untuk pembicaraan chit-chat kita hari ini? Ya, yang aku dengar tadi, aku rangkum-rangkum nih inti dari pembahasan kita ini tuh cewek dituntut tetap cantik dan cowok nih harus banget dituntut menjadi provider yang mimpin gitu. Memimpin economic bangsa. Ya, gitu. Mungkin kita sama-sama paham sebenarnya berbagai perspektif, berbagai POV itu bakal berbeda berdasarkan bagaimana lingkungannya juga memberikan asumsi-asumsi terhadap perilaku orang masing-masing gitu. Iya, tapi intinya pada akhirnya tuh nilai seseorang itu nggak harusnya ditentuin dari penampilan atau dari uang, tapi dari bagaimana kita tuh ngelihat dan memperlakukan satu sama lain gitu. Kita harus Respect. setara dan respect biar kita berasa saling dihargai teman-teman. Iya, jadi gimana nih tentang feminisme dan patriarki tadi teman-teman? Ada yang masih mengganjal? Mungkin berdasarkan yang udah disebutin pengalaman dari Rizky dan Frisky tentang ngedate-nya dan juga pemahamannya tentang bagaimana sebagai seorang laki-laki, dan juga tadi ada Miwa juga nambahin POV dari perempuan. Kita paham kita tuh punya nilai masing-masing, tapi kita juga ngerti bagaimana kita memberikan value kepada diri kita sendiri, bahwa kita bisa nge-treat diri kita sendiri dengan baik dan nge-treat orang lain sebagai bentuk penghargaan juga. Iya, dan masing-masing dari kita tuh sebenarnya kekonstruk sama standar-standar yang udah ada di masyarakat aja nggak sih? Iya. Dan ya kita itu tuh selanjutnya tuh tanggung jawab kita buat mencari tahu lebih lanjut gitu. Dan ngikutin standar deh pokoknya. Standar tuh. Standar itu. Asalkan Turunin aman standar ya. lu, turunin standar lu. Asalkan aman ya Ki. Know your value dan know your boundaries aja teman-teman. Iya, sebenarnya di Genderum kali ini tuh terkesan oversimplified ya, tapi kita tuh ngambil dari contoh sehari-hari aja sih. Pengalaman. Iya, dari pengalaman, dari contoh sehari-hari aja. Gimana salah satu dampak dari si sistem patriarki tuh. Karena secara simpelnya kita tuh benar-benar setara. Kita tuh nggak setara karena kita punya duit atau kita punya penampilan menarik. Mungkin sekian aja untuk sesi kita hari ini. Kita ketemu lagi di Other Room. Bye bye semua.